Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Siang terdengar, Bu. Benar, Bu. Nah, internet saya nggak stabil.
Halo? Halo? Halo Bu. Masuk Bu suaranya Bu. Tuh, saya ngirim WA ke grup pun kayaknya baru masuk nih dari tadi. Iya Bu baru masuk chatnya. Entah kenapa ini, kayaknya akhir-akhir ini saya curiga sama jaringan saya atau handphone saya yang soal. Mungkin jaringan Bu. Terus agak mulai frustasi. Soalnya bukan pertama ya, yang lalu juga kayak gini kan. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti minta tolong selalu respon saya ya, biar saya tahu kalau nggak putus. Ini saya nyoba ganti ini. Oke. Oke, hari ini kita akan bahas evaluasi model machine learning. Baik model klasifikasi maupun model regresi seperti itu. Oke, untuk kenapa harus dievaluasi? Nah, bahwa kita butuh sesuatu atau nilai yang terukur, standarnya seperti itu. Bukan standar sih, ukurannya intinya itu. Kita butuh nilai yang terukur. Apakah evaluasi itu harus berupa suatu nilai? Tidak selalu. Sebenarnya tidak selalu. Nah, tapi bahwa untuk di perkuliahan ini saya akan lebih fokus ke angka-angka seperti itu. Jadi ukuran yang berupa nilai seperti itu. Nah, bahwa evaluasi akan membantu kita mengetahui bagaimana model kita bekerja di dunia nyata. Kira-kira kalau model ini saya beneran pakai, nanti misalnya nih, bagaimana nanti sebagus apa dipakai? Misalnya, mungkin teman-teman tahu model yang dari UGM untuk mendeteksi COVID pakai nafas ya, si Genose kalau nggak salah. Ada yang sudah dengar? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Belum Bu. Oh, belum. Genose itu pakai AI juga, pakai machine learning. Dari dia punya sensor ya, berarti dia punya sensor, IoT banget lah intinya. Pakai sensor dia mendeteksi apakah seorang kena COVID atau tidak berdasarkan dari nafasnya seperti itu. Nah, dia mengklaim akurat sekian persen seperti itu. Nah, itu kenapa dia bisa bilang akurat sekian persen? Berarti dia sudah coba. Dia sudah coba mungkin ya ke pasien COVID beneran gitu, dengan nafasnya katanya dia positif, beneran nggak sama si Genose ini dideteksi positif dan seterusnya. Berarti dia sudah menguji, dia sudah melakukan uji dengan mungkin sampel sekian dan sebagainya, makanya dia bisa mengklaim bahwa dia bisa mendeteksi sekian persen akurat gitu. Nah, jadi dari sekian sampelnya mungkin terjadi kesalahan sekian gitu misalnya. Nah, misalnya 98%, berarti dari 100 orang itu salahnya cuma 2 gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya bahwa sebenarnya sangat penting memisahkan data kita menjadi data latih dan data uji. Data latih dan data uji. Bagaimana suatu model itu pintar? Karena dia sudah berlatih. Berlatih dari data. Berarti dari data. Misalnya klasifikasi. Oh, ini positif, ini negatif. Dia sudah menerima data. Dia sudah tahu bagaimana yang positif. Oh, yang kayak gini positif loh. Oh, yang kayak gini negatif loh. Dia sudah latihan. Kemudian terbentuklah si model. Kalau teman-teman kemarin ngoding pakai Python seperti itu, mungkin teman-teman ingat bahwa kita memfitkan si model, fit gitu. Proses fit itulah yang melakukan training. Memfitkan model dengan data. Itu adalah proses pelatihan atau training. Kemudian nanti setelah training dia akan diuji dengan data juga. Cuma datanya berbeda dengan data latih. Gitu.
Nah, untuk teknik pemisahan data untuk data latih dan data uji atau data validasi, kita akan bahas di pertemuan yang lain seperti itu. Kemudian berikutnya saya akan bahas evaluasi untuk regresi. Nah, saya akan bahas evaluasi untuk klasifikasi dan untuk regresi. Sekarang saya akan bahas evaluasi untuk regresi dulu. Mungkin teman-teman masih ingat kalau bedanya regresi sama klasifikasi itu apa? Halo? Kalau klasifikasi ini Bu apa? Diskret ya, Bu? Ya. Kelas kalau regresi continue. Oke, sip. Nah, ini udah ada continuous gitu ya. Nah, kalau regresi itu continuous nilainya bisa berapa saja, tidak ada batasan. Misalnya 70, 30, 60 dan seterusnya. Kalau klasifikasi sudah jelas, kelasnya ada. Kelas A, B, C, kelas positif, negatif, kelas sehat, sakit dan seterusnya. Itu adalah klasifikasi. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Nah, ini saya akan bahas untuk kenapa ini muncul-muncul? Untuk regresi. Nah, ini evaluasi apa namanya in sample evaluation, evaluasi dalam sampel atau evaluasi training. Dia adalah salah satu cara mengetahui seberapa bagus model kita fit ke data set. Seberapa bagus model kita fit ke data set. Nah, untuk pengukuran yang pentingnya yang pertama adalah MSE, mean square error, dan R square. Nah, apakah itu? Nah, yang pertama MSE. Saya akan bahas MSE sama R square. MSE, mean square error. Mean itu rata-rata. Square itu apa? Kuadrat. Error. Nah, kalau error teman-teman pasti masih ingat ya. Y dikurangi Y prediksi. Apa Y yang diharapkan dikurangi Y prediksi itu adalah errornya. Kemarin di perseptron dan sebagainya sudah dibahas ya kita. Nah, mean rata-rata, square kuadrat, error yang dikuadratkan kemudian dirata-rata. Ya, ini error, ya kan? Dikuadratkan, kemudian ada berapa datanya? Misalnya ada 10, nah dijumlahkan semua, kemudian dirata-rata. Makanya namanya mean square error. Sama ya, sama kayak namanya ya. Nah, rumusnya gampang sekali. Nah, mean square error misalnya ini adalah model regresinya. Model regresi. Hasil training kita. Ini adalah data trainingnya, titik-titik hitam ini. Nah, kemudian apa namanya? Y1 ini adalah yang diharapkan. Y1 ini adalah yang diharapkan. Titik ini nih. Ya, ini Y-nya adalah 150. Kemudian sama si regresi ini diprediksinya adalah 50. Nah, berarti di sini ada selisih, ya enggak? Selisih ini adalah si error. Selisihnya berapa? 100. Y1 sama Y capping atau Y aksennya atau Y prediksinya. Sudah 150 sama 50, selisihnya adalah 100. Ini adalah selisihnya atau errornya. Nah, kemudian ini baru satu data. Berarti MSE nanti bagaimana, Bu? Berarti dia semuanya. Ini dengan sini. Ini dengan sini dan seterusnya. Dijumlahkan nanti. Tapi jangan lupa dia harus di square dulu. Square. Dikuadratkan. Nah, ini kenapa gambarnya persegi? Ingat ketika ini tadi adalah selisihnya adalah 100. Berarti 100 kuadrat. Nah, ingat ya, rumus luas persegi adalah sisi kali sisi ya. Nah, sisi kali sisi. Nah, makanya ini namanya square ya, persegi itu namanya square. 100 kuadrat. Seperti itu. Luasan. Nah, bayangkan ini luasnya adalah 100 kuadrat. 100 kuadrat. Kemudian di sini juga nanti. Misalnya nih misalnya 50 kuadrat gitu ya dan seterusnya. Nah, bayangkan berarti
mean square error itu adalah apa? Menjumlahkan luasan-luasan ini. Misalnya ada 4, misalnya ada sampelnya 4. Berarti ada 4 luasan dibagi 4, seperti itu. Gampang ya? Ini adalah mean square error. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah R square. Sebentar, apakah ada pertanyaan? Halo? Apakah suara saya terdengar? Masih terdengar, Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak 1, tidak 2, tidak 3? Belum, Bu. Belum. 1. Belum, Bu. Belum 2. Belum, Bu. Belum 3, belum 4. Oke. Nah, saya minta teman-teman tetap merespon supaya saya tahu saya tetap masih online ya. Kemudian berikutnya adalah R square. R square kalau tadi ada mean square error, ini adalah R square. R square itu namanya adalah koefisien determinasi. Teman-teman bisa googling di Wikipedia dan sebagainya, ada banyak koefisien determinasi atau R square. Nah, dia adalah ukuran untuk menentukan seberapa dekat data ke garis regresi. Nah, data ke garis regresi seberapa dekat sih seperti itu. Nah, R square adalah percentage of variation dari target yang digambarkan oleh model linier. Nah, dia ini seperti membandingkan MSE garis regresi dengan garis rata-rata. MSE dari garis regresi. Kalau ini adalah MSE garis regresi, teman-teman perhatikan ini MSE, kemudian ini kotak lagi, dan seterusnya. Ini adalah MSE dari garis regresi dibandingkan dengan garis rata-ratanya. Garis rata-rata. Berarti titik-titik ini di rata-rata, garisnya ada di mana, terus kemudian dibandingkan. Nah, kemudian nilainya biasanya antara 0 hingga 1. Nah, misalnya, ini adalah titik-titik poin saya. Nah, kemudian rata-rata. Kalau ngomongin rata-rata berarti rata-rata dari titik. Nah, ini Z bar atau Z rata-ratanya adalah 6. Nah, ya ini kan rata-rata dari misalnya ini berapa? 1, kemudian 4, 6. 2, 4, 6 mungkin ya, 8, 10 gitu misalnya. Supaya gampang. Mau rata-ratanya, ini rata-rata dari titik misalnya. Rata-rata, ini 12. Nah, apa namanya? Ini adalah rata-rata. Nah, nanti formulasi R square adalah 1 dikurangi MSE dari garis regresi dibagi MSE dari rata-rata data. Nah, MSE garis regresi dibagi MSE dari rata-rata data. Konsepnya bagaimana? Teman-teman perhatikan di sini, biru ini adalah garis regresi. Yang biru ini. Ini garis regresi. Yang merah ini adalah garis rata-rata. Ini adalah prediksi kita, ini adalah rata-rata dari Y-nya. Nah, kemudian kotak biru ini adalah MSE dari regresi. Titiknya sini, berarti selisihnya errornya berapa? Oh, errornya segini. Ya, kemudian kan dikuadratkan kan ya, dikuadratkan. Titiknya di sini, errornya berapa? Errornya segini. Kemudian dikuadratkan. Dan seterusnya, gitu. Untuk dijumlahkan, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman perhatikan, yang merah ini adalah MSE dari garis rata-rata. Nah, berapa gesernya dari rata-rata? Ini rata-ratanya di sini ya. Nah, berapa sih gesernya dari rata-rata? Titik ini gesernya sekian nih perbedaannya. Oh, berarti MSE-nya kuadratnya adalah sekian. Kemudian ini gesernya sekian. Berarti kuadratnya adalah sekian dan seterusnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Dari titik 1, 2, 3, 4 ini misalnya. Nah, ada 4 titik hitam nih ya titiknya. 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada error. Errornya kecil ya nih, errornya yang error ini enggak error. Misalnya errornya kecil banget. Nah,
dapat dilihat di sini bahwa yang area ini yang biru ini jauh lebih kecil dari area merah. Nah, lalu apa? Lalu berarti pada kasus yang seperti ini, nih, nah, birunya lebih kecil dari merah. Nah, rasio dari area MSE-nya mendekati 0. Kotak kecil biru dibagi yang merah. Biru itu adalah MSE dari garis regresi, dibagi MSE dari rata-rata. Ketika kecil dibagi besar, maka dia akan mendekati 0. Nah, ketika kecil dibagi besar itu mendekati 0, berarti R-square-nya adalah 1 dikurangi rasionya, berarti 1 dikurangi 0. Nilainya adalah mendekati 1. Seperti itu. Nilainya mendekati 1. Ini adalah kasus yang pertama. Kemudian kasus yang lain. Misalnya ini. Nah, misalnya nih. Ini ada titik-titik 1, 2, 3, 4 ada di sini, kemudian ada di sini. Nah, teman-teman perhatikan dia errornya sekian dari garis regresi. Ini ada sekian lah dari garis regresi dan seterusnya. Ini juga geseran. Kemudian ini pergeseran dari garis rata-rata. Yang ini mepet nih sama garis rata-rata. Ini juga mepet dengan garis rata-rata. Lumayan mepet istilahnya. Berarti di sini adalah kotak birunya besar. Seperti itu. Kemudian ini kan juga errornya juga sedikit ya sama garis regresi ini. Ini kotak birunya juga besar. Ini errornya besar dari garis regresi. Ini errornya kecil. Ini lumayan besar. Ini enggak. Nah, berarti di sini kita punya 2 error yang sangat besar misalnya. Nah, teman-teman bisa bayangkan di sini ketika ada kotak besar dibagi kotak besar. Besar dibagi besar. Nah, hasilnya akan mendekati 1. Nah, berarti apa? R-square-nya adalah 1 dikurangi apa? 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0. Nah, gitu. Ini adalah si R-square. Nah, contoh yang lainnya misalnya ini titik-titik ini, kemudian biru ini, titik merah ini adalah datanya. Yang biru ini adalah garis regresi. Garis regresi yang model yang dibuat. Nah, ini punya MSE 3495. Mean square error. Mean square error-nya. R-square-nya berapa? 0,9986. Bandingkan dengan ini. Ini dengan ini. Ini MSE-nya 3652. R-square-nya berapa? 0,922. Ini R-square-nya. Bandingkan lagi dengan ini. Ini MSE-nya adalah 12.870. Titik-titiknya menyebar sekali, kemudian ini adalah garis regresinya. R-square-nya adalah 0,61. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa bilang bahwa apa? Semakin tinggi MSE berarti halo? Semakin menyebar. Semakin menyebar. Atau apa ini? Errornya semakin besar. Gitu. Ya. Ini errornya? Ya. Ingat ya, kita tadi apa? Ngitung MSE itu ngitung error. Nah, ini mepet-mepet sekali ya kan? Mepet-mepet sekali, MSE-nya 3.400. Ini agak menyebar 3.600. Kemudian ketika ada data kayak gini, garis regresinya seperti ini, MSE-nya akan semakin besar.
besar karena errornya semakin besar, ya nggak? Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan R-square? Semakin besar R square, semakin Makin besar M. R square-nya Makin semakin kecil R square-nya. kecil, Bu. Jadi semakin fit ke data. Otomatis ya. maaf Bu, barusan suara Ibu hilang. Nggak fit antara data dengan garis regresi. R-square ini adalah ukuran fitan. Fit nggak gitu istilahnya, pas nggak gitu istilahnya. Datanya nggak. Suaranya putus, Bu. Kayaknya Ibu disconnected dari sini deh. Halo, Iya, Bu. Bu, barusan Ya, Bu. suara Ibu. terus ya. Iya, mulai Iya. dari Jadi R square, saya Bu. masih sempat dengar suaranya putus-putus, Bu. Habis itu hilang. Oke. Nah, ini padahal saya sudah ganti-ganti 2 device. Berarti memang jaringannya nggak bagus. Ini anginnya kencang banget di saya. Di teman-teman bagaimana? Aman, Bu, aman. Terpantau masih aman. Bu. Anginnya kayak orang badai, kayak pau badai gitu loh. Bus 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 gitu. Jemurannya pada jatuh. Oke. Nah, berarti tadi sampai mana ya berarti ya? Udah ya ini berarti ya. Berarti intinya R square itu akan semakin besar ketika apa? Data dan apa namanya? Dan modelnya semakin fit begitu. Semakin fit. Kemudian untuk MSE adalah mean square error, berarti semakin besar errornya, nilainya akan semakin besar. Berarti kita kalau kita memilih model, berarti kita kejar yang MSE-nya kecil, yang R square-nya besar, ya nggak? Iya, Bu. Nah, berarti kita mau MSE semakin kecil, kalau R square semakin besar. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya saya akan bahas sedikit tentang underfitting sama overfitting. Mungkin kemarin sudah sedikit dibahas. Nah, nih, misalnya saya punya apa namanya true function, ini adalah y x plus noise ya, y dikalikan x-nya berapa, ini 0,2 misalnya, plus noise. Nah, ini adalah true function-nya adalah yang kuning, kemudian titik-titik biru ini adalah si sampel. Kenapa plus noise? Plus noise bahwa di sini mungkin nggak fit banget seperti itu. Ada noise di sini. Ada noise. Misalnya titik ini. Ada noise. Nggak pas banget di garis atau di function-nya. Ini adalah kenapa itu ada noise-nya. Geser gitu istilahnya. Nah, misalnya saya pakai apa namanya titik-titik ini, saya modelkan dengan apa ini? Model apa ini?
Ada yang masih ingat? Regresi bukan Regresi. Regresi yang bagaimana? yang simple. Ya benar, yang simple ini regression ya. Cuma satu variabel ya. Y sama dengan Bx plus B, atau formulasinya bisa bagaimana saja ditulis. Intinya adalah di sini cuma satu. Ini adalah B biasnya. Kemudian apa namanya? Misalnya pemodelannya adalah modelnya Y sama dengan B0 plus B1 dikalikan X. Ini adalah garis birunya, ini adalah modelnya. Garis birunya. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman akan lihat jauh banget, Bu, gitu istilahnya. Iya, modelnya jauh sekali dari sampelnya, atau apalagi ke true function-nya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat bahwa ini adalah yang namanya underfitting. Kurang belajar. Ya, ingat ya? Underfitting. Kemudian ketika nih teman-teman perhatikan di sini underfitting-nya model sederhana satu variabel, di sini banyak sekali errornya. Nah, banyak yang tidak terhandle oleh model yang biru ini dengan Y sama dengan B0 plus B1X yang simple linear regression. Kemudian kalau saya pakai polinom order 2, nah variabelnya masih satu, tapi pakai polinomial order 2. Nah, sampai kuadrat. Ya, Y sama dengan B0 plus B1X tambah B2X kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan ini model yang ini, polinomnya, yang biru. Yang biru adalah modelnya. Nah, ini biru ini. Nah, di sini apa? Di sini teman-teman perhatikan di sini, sama true function-nya, ketika ini adalah true function, dia ternyata bentuknya kayak gini. Nah, dia bablas. Bablas gimana sih bahasa Indonesianya apa? Kelewat, Bu. Dia lurus terus gitulah intinya. Lewat gitu ya. Lewat itu istilahnya. Nah, di sini ini kurang belajar bagian sini. Ini masih apa? Masih underfitting. Ternyata masih underfitting. Nah, ini nanti biasanya akan bermasalah banget ketika apa? Ketika diuji. Bagaimana kalau data ujinya misalnya di sebelah sini? Datanya belum pernah dipakai untuk training, pas pengujian tahuan banget nanti underfitting. Kemudian ketika saya pakai polinom order 8, nah, B0, kemudian plus B1X, B2X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, 5, 6, 7, 8. Dari pangkat 0 sampai pangkat 8. Nah, di sini mungkin teman-teman perhatikan nih. Ini di sini masih ada error. Nah, mungkin teman-teman bilang, tapi itu lumayan, Bu, begitu. Di sini masih error sebenarnya. Masih error, tapi lumayan. Nah, kemudian ketika dinaikkan sampai polinom order 16, ketika X-nya adalah pangkat 0 sampai X pangkat 16, gitu. Jumlah-jumlah-jumlahkan. Nah, ternyata ini sangat fit ke datanya. Sangat-sangat fit. Mungkin bisa dihitung errornya ini sangat kecil. Ya. Nah, errornya sangat kecil. Tapi, teman-teman perhatikan di sini true function-nya sama true function-nya sangat jauh. Bagaimana nanti jika ada misalnya pasji test? Pasji test misalnya ada data di sini. Atau data di sini. Nah, mungkin bisa di-mute yang on lagi ini. Nah, pas di sini mungkin nanti hasilnya akan di sebelah sini. Errornya akan sangat besar. Ini juga prediksinya di sebelah sini, berarti dia errornya akan sangat besar. Ya. Belum yang di sebelah sana dan seterusnya. Minta tolong di-mute ya. Saya nge-host sendiri soalnya. Oke. Apa namanya?
Di sini kan nanti errornya akan sangat besar. Inilah yang namanya ini kalau pas training nih, pas latihan kayaknya pinter banget, oke banget. Tapi nanti pas ujian jeblok. Gitu. Inilah yang namanya overfitting. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman memilih model adalah yang pas ujian sama yang pas latihan dan sama ujiannya sama-sama nilainya bagus gitu ya. Nah, ini adalah grafik MSE untuk polinom order 1. Order 1 berarti yang sederhana ya. Y sama dengan B0 plus B1X. Sampai dengan ini 16 misalnya. Y sama dengan misalnya B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat dan seterusnya sampai dengan B16 X pangkat 16. Nah, teman-teman perhatikan di sini training error-nya. Ini dari 1 sampai 16. Sepertinya training error ini akan terus menurun begitu. Cuma pas tesnya. Nah, pas tesnya adalah seperti ini. Pas diuji. Grafiknya sampai sini akan naik lagi. Nah, kalau teman-teman disuruh milih, misalnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Teman-teman pilih polinom order berapa? 1, 16, tapi di sini tadi 8. Teman-teman akan gunakan model yang mana? 8, Bu. 8, Bu. 8, Bu. Pilih 8. Yang apa? Yang paling errornya dekat. Sip. Oke. Berarti sudah oke. Nilai errornya paling kecil. Ini di mana dia errornya rendah, tes errornya juga rendah gitu. Istilahnya yang paling rendah di sini. Ketika kita ngambil training error di sini, mungkin di sini cukup rendah, tapi tes errornya adalah semakin tinggi, berarti overfitting gitu. Kalau di sini berarti kan ini errornya tinggi ya. Wow. Jadi ini errornya tinggi, semuanya tinggi. Pas di sini dia tes maupun trainnya lumayan rendah. Jadi di sini training ini overfitting. Kayaknya errornya kecil, tapi ternyata tesnya errornya besar. Gitu. Oke. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk regresi? Bu, misalkan kita ngambilnya di order yang awal-awal itu boleh nggak, Bu? Kenapa pilih yang awal-awal? Karena ini kan dekat sama kayak angka 8. Maksudnya bagaimana? Hitungannya dekat nggak sih, Bu? Itu kayak sama kayak yang 8 itu kalau yang order 1. Ya ini di sini nih, Mas. Yang itu. Ini error ya, Mas ya. Semakin naik semakin besar. Ya, gitu. Ya, oke, Bu. Berarti kita akan nyari yang errornya semakin kecil. Kalau semakin ke atas ini kan errornya besar banget, Mas. Ini tadi yang order 1 tadi order 1 nih ya. Nah, ini order 1 yang tadi nih. Nih order 1, Mas. Ya. Ini order 1. Ya. Kemudian ketika kita pakai order 2, udah mendingan turun kan? Ketika order 8, kemudian ini ada order 16 gitu. Gimana kalau pakai order 1? Ya, kalau kamu mau errornya besar, terus tujuannya training membangun model itu apa ketika dia nggak fit sama sekali istilahnya. Kalau saya bilang nggak pinter kayaknya ini ya nggak apa-apa sih. Nggak pinter gitu, nggak fit sama sekali. Jauh banget dari real modelnya. Gitu. Nah, kita cari yang mendekati sedekat mungkin dengan model realnya.
Begitu juga saat diuji, begitu. Ya Mas ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Ada yang lain? Nggak ada? Nggak ada satu? Lanjut. Nggak ada satu? Nggak ada dua? Nggak ada? Nggak ada, Bu, nggak ada. Oke. Nggak ada, Bu. Nah, jangan sampai nanti belum, tapi nekat aja. Nggak enak nih sama teman-teman. Wah, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya saya akan bahas tentang klasifikasi untuk discrete values ya. Ini discrete value, kelasnya jelas tadi kita sudah bahas. Kelas A, B, C, atau kelas 1, kelas 2, atau kelas +1, -1, kelas positif, negatif, kelas sehat, sakit, dan seterusnya. Yang kelasnya adalah discrete. Kelasnya adalah discrete values. Seperti itu. Nah, bahwa memilih model klasifikasi yang optimal menjadi isu dalam model evaluasi. Metode evaluasi performa klasifikasi. Meskipun sebenarnya evaluasi ini sama yang kayak tadi, nggak selalu harus angka, tapi kita lebih ke perhitungan angka itu biasanya. Sebenarnya apakah harus akurasi dan teman-temannya? Enggak, gitu. Ada banyak metode. Selain akurasi misalnya dan teman-temannya yang perhitungan, ada juga yang concern sama misalnya waktu, misalnya waktu komputasi begitu. Waktu komputasi. Misalnya dia lemot begitu. Mungkin akan ada yang nggak mau pakai model ini, itu lemot sekali misalnya. Saya nggak mau pakai ya model yang lemot karena misalnya pekerjaan dia itu membutuhkan sesuatu yang real time. Model ini lambat, saya nggak mau misalnya. Bisa. Makanya saya bilang, apakah harus akurasi? Enggak. Kemudian ada juga yang memilih yang lain, misalnya karena robustness-nya, misalnya dengan berbagai keadaan dia hasil klasifikasinya lebih stabil dan sebagainya. Itu banyak banget sebenarnya untuk ukurannya. Untuk saat ini saya akan membahas yang numerik, yang lebih ke data training sama testing seperti itu. Nah, pengukuran yang paling umum adalah akurasi. Ini adalah akurasi, itu sering banget. Seberapa akurat sih seperti itu? Itu yang paling sering dipakai. Nah, akurasi itu apa? Jumlah prediksi benar dibagi jumlah seluruh data poin. Gampangnya adalah kalau saya punya soal 100 dikerjakan yang benar adalah 98. Berarti akurasinya adalah 98 per 100. Berarti 0,98 atau 98%. Ya enggak? Ini yang paling sering dipakai. Yang benar berapa, seluruhnya ada berapa totalnya. Nah, ini berarti yang salah cuma 2. Yang salah cuma 2. Yang benar ada 98. Ini kalau kita pakai standar akurasi. Nah, kemudian memakai akurasi ini agak tidak selalu cukup. Nah, untuk menentukan model mana yang akan dipilih. Nah, kadang kita nggak cukup hanya akurasi. Kadang nggak hanya butuh akurat, tapi juga perlu tipe error yang terjadi. Sebenarnya salah 2 ini ada di mana? Ada di mana ini salahnya? Aslinya apa, diprediksinya sebagai apa? Hanya kadang akurasi saja nggak cukup. Gitu. Nah, makanya untuk tujuan ini dibuatlah pakai decision table. Disebutnya adalah confusion matrix. Seperti itu, matrik konfusi. Nah, matriks konfusi ini berisi tabel dari hasil tes biasanya, dari hasil tesnya. Nah, misal kita punya 2 kelas. Kelas saya adalah kelas positif sama kelas negatif. Misalnya positif 1 itu adalah positif sakit misalnya, atau gampangnya positif COVID. Negatif ada negatif COVID gitu istilahnya. Nah, silahkan ya diimajinasikan yang mana yang paling mudah. Atau misalnya apalagi apa yang lain serah. Nah, ketika kita punya harapan atau data kita sini, ini adalah hasil prediksi atau model dari model kita.
Ini dari data, ini dari model. Ketika kita mengharapkan kelasnya positif, nih, harusnya ini kelas positif di data saya. Tapi model saya bilang apa gitu. Ketika dia harusnya positif, modelnya bilang positif, positif sama positif ya. Positif ketemu positif. Namanya adalah true positif. Benar diprediksi, true itu benar ya. True itu benar. Oh, ini semua orang tahu, Bu, kalau true itu benar. False itu salah. Ya kan? Nah, true positif adalah berarti benar diprediksi sebagai positif. Kalau benar sebagai positif berarti aslinya dia apa? Positif juga kan, benar begitu. Ya. Nah, TP adalah true positif. Kemudian ketika kita mengharapkan dia kelasnya adalah positif, tapi sama si model diprediksi sebagai negatif, namanya adalah false negatif. Apa false negatif? Salah diprediksi sebagai negatif. Kalau salah sebagai negatif, salah diprediksi sebagai negatif, kalau saya bilang, FN, misalnya, FN-nya sekian anak-anak, misalnya FNN 3 anak-anak, berarti dia apa? Dia modelnya bilang negatif. FN. Modelnya bilang negatif. Tapi apa? Salah. Tapi salah. Harusnya apa berarti? Realnya adalah positif. Begitu. Salah diprediksi sebagai negatif. Nah, makanya namanya false negatif. Kemudian teman-teman, ketika kita mengharapkan dia harusnya dia kelasnya adalah negatif, kemudian dia tapi sama si model diprediksi sebagai sesuatu yang positif, kita dinamai dengan false positif. Salah diprediksi sebagai positif. Kalau saya bilang FE-nya 7 anak-anak, apakah ini benar atau salah? Salah, jelas. Ini kan false. Nah, berarti kelas aslinya apa? Kelas aslinya adalah negatif. Realnya adalah negatif. Tapi sama modelnya diprediksi sebagai apa? Positif. Karena namanya positif, ya. Salah diprediksi sebagai positif. FP. Gitu. Nah, kemudian ketika kita mengharapkan dia kelasnya negatif, kemudian prediksinya juga negatif, namanya true negatif. True negatif berarti benar diprediksi sebagai negatif. Kalau ada yang bilang true negatifnya ada 10, berarti ya 10 ini apa? 10 itu adalah negatif. Modelnya bilang apa? Modelnya bilang negatif. Yang harusnya apa? Harusnya juga negatif karena dia adalah true. Gitu ya. Nah, semoga sampai sini nggak bingung nih TPTN FPFN ini. Ini kayaknya di data mining sudah pernah dibahas. Tuh. Nah, kemudian yang pertama saya akan bahas tentang akurasi. Akurasi tadi sudah dibahas ya, dia adalah rasio antara prediksi yang benar dengan seluruh sampel yang diprediksi. Nah, berarti apa? Yang benar dibagi yang salah maupun benar, semuanya intinya. Gitu. Atau kalau kita pakai confusion matrix, dia adalah TP yang benar, yang true ini adalah yang benar ya. Yang true dibagi apa? Dibagi semua. True positif, true negatif dibagi semua. PPTN, FPFN. Seperti itu. Itu adalah si akurasi. Apa ini muncul ini saya khawatir nih. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Bu, jelas. Sudah tahu muncul itu saya langsung khawatir. Nah, berikutnya sensitivity atau recall. Apa itu? Rasio antara prediksi positif yang benar, positif tapi benar ya, nah, dengan seluruh sampel positif. Atau biasanya dia juga dikatakan true positive rate. True positive rate. Ya, istilahnya seperti akurasi tapi hanya untuk yang positif. Nah, bayangkan ini teman-teman di sini, ketika kita mengharapkan di sini adalah positif, berarti jumlah positif di mana? Ini jumlah positif, yang real ya, positif.
Di sini FP sama TN ini adalah negatif. Nah, si sensitivity atau recall atau true positive rate ini adalah apa? Yang positif benar, yang benar dibagi yang positif sebenarnya semuanya ada berapa sih? Begitu. Berarti TP dibagi TP plus FN. TP dibagi TP plus FN. Begitu. TP plus FN. Ini true positive rate. Yang positif. Gitu. Seperti akurasi tapi khusus kelas positif. Kemudian specificity. Dia adalah rasio antara prediksi negatif yang benar dengan seluruh sampel negatif. Nah, yang diprediksi negatif benar, true negatif ya, true negatif dengan seluruh sampel negatif. Nah, seluruh sampel negatif yang harusnya negatif, FP plus TN. Berarti dia apa? Dia adalah true negative rate atau specificity. Nah, dia adalah true negatif dibagi false positif ditambah true negatif. Seperti akurasi tapi untuk kelas negatif. Namanya adalah specificity. Begitu. Sampai sini adakah yang ingin disampaikan ataukah ada yang ditanyakan? Nggak ada? Halo? Belum, Bu. Tidak, Bu. 2, Belum, Bu. 3. Yakin nih enggak? Oke. Kemudian berikutnya saya akan bahas precision atau presisi. Nah, presisi apa itu presisi? Aduh. Please move this window away from the shared application. Nah, precision adalah rasio antara prediksi positif yang benar. Nah, ini kenapa lagi nih? Harus stop share dulu ya. Nah, oke. Nah, dia adalah apa? Precision rasio antara prediksi positif yang benar berarti true positif dengan seluruh prediksi positif. Seluruh prediksi yang positif. Tapi prediksi ya, bukan real ya. Nah, positif. Berarti apa? Positif benar dibagi semua yang positif. True positif dibagi TP plus FP. Gitu. Ini adalah precision. Kemudian yang berikutnya ada error rate atau misclassification rate. Misclassification, salah diklasifikasi, rate-nya seberapa. Dia adalah kebalikan dari akurasi. Ini adalah rasio antara prediksi yang salah dengan seluruh sampel yang diprediksi. Dia kalau akurasi itu fokus sama yang true, yang error rate kita fokus sama yang false. Yang salah berapa dibagi seluruhnya. Salah dibagi semua. Semua ada berapa? Datanya gitu. Itu adalah error rate atau misclassification rate. Nah, ini adalah saya ambil dari bukunya siapa? Saya agak lupa. Ini dari buku ya. Ini adalah akurasi atau recognition rate. TP plus TN dibagi P plus N, positif tambah negatif. Ini positif negatif ini adalah positif ya, tadi yang diharapkan positif dan negatif seperti itu. Kemudian error rate ini adalah yang salah dibagi semuanya, istilahnya begitu. Kemudian sensitivity, true positive rate atau recall, true positif dibagi positif. Positif apa? Ini tadi TP plus FN. Ini adalah sesuatu yang positif yang diharapkan positif, yang negatif. Kemudian specificity atau true negative rate ada TN dibagi negatif. Kemudian ada precision, TP dibagi TP plus FP. Kemudian ada F1 score, F-score. Nih, harmonic mean of precision and recall. Nih, lihat precision sama recall.
rumusnya adalah F1 score. Kemudian ini ada F measure, F beta, di mana betanya adalah non-negatif real number. Nah, betanya ini adalah tergantung sama pengukuran seberapa penting misalnya precision tersebut terhadap data gitu. Ini adalah rumus-rumus untuk menghitung klasifikasi untuk kelas diskrit. Seperti itu. Adakah yang mau disampaikan? Adakah yang mau disampaikan? Ada, Bu. Ya. Lahir itu apa? Maksudnya, Enggak Sampai ada dulu apa nih. ada? Rafa dulu kali, Rafa dulu. Tadi. Ya gantian saja. Mumpung jaringannya masih bagus ini. makasih ya. Itu Bu, mau nanya Bu, yang 2 terakhir itu baru tahu itu apa itu? Yang 2 terakhir ini biasanya memang nggak selalu dipakai, tergantung kasusnya juga. Kalau F1 score dia main ini sama ini sebenarnya mirip ya, sebenarnya mirip. Cuman kalau yang F beta ini, betanya itu agak lebih subjektif, ya, kayak gimana ya istilahnya. Seberapa penting suatu presisi untuk suatu pengukurannya gitu istilahnya. Makanya betanya ini biasanya nilainya antara di atas 1 kalau nggak salah, saya agak lupa. Nih, saya jarang banget pakai ini soalnya. Karena ini sangat-sangat istilahnya subjektif terhadap data banget gitu, dan betanya ini saya nggak tahu bagaimana menentukannya. Apakah harus pakai ahli atau bagaimana gitu. Nih, makanya saya nggak pernah pakai ini juga. Nah, kalau F1 score atau F score ini dia mainnya ke precision sama recall. Ya kan? Teman-teman perhatikan ini precision recall, kemudian nggak ada beta-betanya ya. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ketika kenapa sih misalnya begini. Kenapa sih akurasi nggak cukup kayak saya balikin lagi. Kenapa sih akurasi kadang nggak cukup misalnya? Misalnya saya punya data yang biasanya sering-sering terjadi adalah kasus imbalance data. Misalnya kelas positif. Positifnya datanya misalnya ada 10.000 begitu. Kemudian kelas positifnya misalnya 9.000. Kelas negatifnya misalnya ada 1.000. Nah, kemudian ini mau menceritakan F1 score ya, saya urutkan dulu. Misalnya ini diklasifikasikan pakai model. Nah, ketika positifnya lebih banyak, negatifnya lebih sedikit, sebenarnya model-model itu kebanyakan ya, saya nggak bilang semua ya, cenderung sifatnya adalah rata-rata begitu. Dia akan lebih pinter ke sini, yang sampelnya lebih banyak. Yang sampelnya lebih banyak biasanya dia akan jadi lebih pinter begitu. Tapi untuk data yang sedikit nanti dia agak kurang pinter begitu. Nah, jadi nanti sering banget terjadi untuk imbalance data ya, imbalance itu tidak sama ya, tidak balance. Untuk yang tidak balance, kasus yang tidak seimbang ini, sering terjadi begini. Misalnya ini pas uji nih, ini misalnya data uji nih, dari 10.000 ini nanti ternyata jatuhnya adalah misalnya begini, 9.000 benar positif. Apakah bisa? Bisa. Negatifnya yang benar cuma 500 ya, benar 500. Ini positif, ini negatif. Yang benar. Berarti di sini kita punya error. Errornya adalah 500 dan semuanya adalah kelas negatif. Kalau kelas negatif error berarti dia diprediksi sebagai apa? Positif ya enggak? Harusnya dia negatif, tapi diprediksi sebagai positif. Gampangnya adalah berarti harusnya 9.000 sama 1.000, dia yang benar 9.000 sama 500.
Yang 500 sisanya error kemana? Diprediksi sebagai positif juga. Begitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kalau kita ngomongin akurasi, akurasinya adalah berapa? 9.000 sama 500 ini benar, 9.500. Dari total berapa? 10.000. Kita tahu yakin bahwa berarti di sini akurasinya adalah 0,95 atau 95%. Misalnya saya bangga gini, sistem saya itu bagus sekali loh, 95% akurat. Nah, tapi hati-hati errornya di sebelah mana? Apalagi itu adalah imbalance data ini tadi. Yang negatif ada sekian. Kalau kita lihat recall-nya misalnya. Recall-nya, precision-nya atau sebagainya, bagaimana? True negative specificity-nya dan sebagainya. Bisa jadi dia true positive rate-nya. True positive rate-nya berarti adalah 9.000 benar dibagi 9.000. Oke, 100%. 100% oke. Tapi untuk yang negatif, dia akan benarnya cuma 500 dari 1.000. Jadi 50%. Gitu. Nah, kemudian precision-nya adalah TP, true positif. True positifnya adalah 9.000. 9.000. Dibagi true positif, ditambah false positif. Salah diprediksi sebagai positif. Ini negatif, diprediksi sebagai positif, namanya false positif. Waduh. Nah, jadi ditambah 500. Nah, 9.000 dibagi 9.000 tambah 9.500. Nah, kayaknya masih baik-baik saja ya. Nah, tapi teman-teman bayangkan, ini saya ngasih contohnya agak salah sih. Misalnya yang kebalik ini adalah yang positif yang 1.000, yang negatif yang 9.000 dibalik. Hasilnya akan beda jauh nanti. Begitu. Nah, biasanya F1 score ini, ya main precision recall ini, biasanya dia paling sering dipakai untuk imbalance data. Nah, gampangnya kalau ini saya balik, kalau ini jangan, saya bersihkan dulu aja. Oke. Nah, gampangnya kalau kita nyari sesuatu yang positif, misalnya, apakah seorang positif kena COVID atau tidak? Atau misalnya di IR, apakah dokumen ini relevan atau tidak? Ataukah kita mencari misalnya, apakah suatu dokumen itu misalnya, kalau yang menghina itu bullying gitu. Misalnya, apakah positif bullying ataukah negatif? Berarti kalau negatif tidak bullying. Misalnya, saya mau mendeteksi apakah suatu Twitter itu akan positif bullying, mendeteksi, atau apakah dia negatif, tidak bullying. Nah, kalau kita crawling Twitter, mungkin Twitter yang bullying sama tidak bullying lebih banyak yang tidak bullying. Begitu. Yang negatif. Nggak semua Twitter itu isinya membuli kok. Begitu. Lebih banyak yang tidak bullying. Yang positif bullying lebih sedikit. Nah, itu tadi bisa terjadi kayak gitu. Misalnya tadi 10.000 misalnya, 10.000 Twitter. Yang negatif itu ada 9.000, yang positif itu ada 1.000. Positif bullying. Padahal kita fokusnya mau ke cari yang positif bullying. Apakah ini bullying? Bukan ya, gitu istilahnya. Nah, bagi positif negatif itu adalah sangat-sangat tergantung dengan area yang kita teliti atau area yang kita prediksi begitu. Nah, ketika kita positifnya cuma 1.000, kemudian misalnya gini, saya bikin confusion matrix saja. Ini adalah prediksi, kemudian di sini adalah harapan,
positif, negatif, positif, negatif. Nah, kemudian misalnya dari 10.000 ini totalnya adalah 9.000, sini 1.000 ya, totalnya positif negatifnya. True positif, di sini adalah true negatif, salah diprediksi sebagai positif, salah diprediksi sebagai negatif adalah false negatif. Nah, misalnya di sini misalnya salah balik ya, negatifnya 1.000, positifnya 1.000. Jangan pindah-pindah. Nah, misalnya di sini true positifnya adalah 500. Kemudian di sini 500 misalnya. Jadi yang ternyata model saya cuma bisa mendeteksi 500 bullying dari total 1.000. Yang 500 lagi salah. Dikiranya tidak bullying. Kemudian misalnya di sini 8.000. Di sini 1.000. Jadi dari 9.000 data saya yang ini. Nah, tapi sama sistem saya yang benar cuma 8.000. Yang error berapa? 1.000. Jadi kalau ini kita pakai masuk ke F1 score berarti dia akan menjadi apa? 2 kali precision kali recall. Berarti coba kita cari precision recall-nya. Precision-nya misalnya true positif. True positifnya berapa? 500. Dibagi true positif 500 ditambah false positif 1.000. Hasilnya adalah 500 dibagi 1.500 atau 1/3 atau 33,33%. Gitu. Nah, kemudian recall-nya true positif dibagi positif. True positifnya berapa? 500. Positifnya ada berapa totalnya? Ada 1.000. Berarti adalah 0,5 atau 50%. Nah, berarti di sini adalah F1 score-nya adalah 2 kali precision-nya 3/3 ya, 1/3 gitu aja. Dikalikan recall-nya adalah setengah gitu. Dibagi 1/3 ditambah setengah. Ini adalah F1 score. Misalnya kita hanya peduli sama akurasinya saja, berarti kita yang benar berapa? 500 ditambah 8.000 dibagi totalnya 10.000. Oh, 85% guys. Masih oke kelihatannya. Tapi ketika kita lihat precision-nya, ketika kita lihat recall-nya, kemudian dan lain-lain, misalnya di sini 8.000 bagi 9.000 kayaknya masih oke di sini. Tapi di bagian ini yang nggak balance nih, jelek begitu. Kalau ini kita hitung, misalnya ini jadinya berapa ini? 2 kali setengah 1/3. 1/3 dibagi berapa ini? 1/3 ditambah 1/2 berapa? 5/6. Berapa? 5/6. 5/6. Berarti berapa? 6/15, iya. Atau dibagi 3 0,4 2/5. 2/5 bukan? Iya, Bu. 2/5 itu berarti 0,4 ya. Ternyata F1 score-nya jelek sekali. Gitu. Nah, jadi kalau kita punya imbalance data sangat-sangat penting untuk melihat akurasi setiap kelas, kemudian F1 score dan sebagainya. Tadi siapa yang nanya ya?
Saya Bu tadi. Oke. Nah, Fabila Rafani ya. Iya Bu. Nah, kalau yang F beta ini adalah betanya ini adalah tergantung kasusnya dan betanya itu ada range nilainya, kemudian dia seperti melihat seberapa penting precision-nya seperti itu terhadap pengukuran gitu. Dan saya nggak pernah pakai karena betanya dari mana begitu, nggak punya ini. Begitu Sabila. Ada yang mau disampaikan? Semakin besar semakin bagaimana maksudnya? Apa? Semakin baik itu semakin mendekati satu atau bagaimana? Halo? Coba suaranya agak dibesarkan sedikit. Tes Bu, masuk ya? Ya, ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya Lebih angkanya keras, ya. semakin mendekati satu itu semakin baik atau semakin gimana Bu? Saya kurang ngerti. Pengen tahu apakah nilainya ya. Kalau berarti semakin besar adalah semakin mendekati 1 atau 100%, ya enggak? Nah, tulisnya jangan sini deh. 1 atau 100%. Semakin baik. Gitu. Nah, tapi enggak semuanya ya. Kalau error rate jangan, Ini error. Errornya semakin besar semakin jelek. Akurasi semakin bagus, oke. Semakin bagus semakin oke. Semakin bagus semakin oke, begitu. Ya. Sama, semakin bagus semakin oke. Ini enggak, jangan. Ini semakin rendah saja semakin oke. Semakin tinggi begitu. Itu kan maksudnya? Iya Bu, betul. Iya. Oke deh Bu. Kalau F1 score berarti sebentar. 2 kali. Ini juga sama. Kalau F1 score sama aja sebenarnya intinya sama. Bayangkan kalau presisinya adalah 1, recall-nya 1 gitu ya. Sempurna gitu. Presisinya 1, recall-nya 1, 2 kali 1 kali 1 dibagi 1 ditambah 1. Berarti 2 dibagi 2. Ini adalah 1. Gitu. Jadi F1 score-nya akan semakin tinggi juga. Ini F beta ini juga saya rasa sama saja sebenarnya. Tinggal betanya berapa. Karena betanya lebih main ke precision gitu. Di kuadrat ini precision. Ada lagi Mas Sabila Rafani? Sudah Bu, sudah cukup. Terima kasih Bu. Yang lain tadi ada yang mau nanya? Saya Bu. Ya. Bu, kalau polinom order 2 itu berarti ada 2 variabel ya Bu? Atau 1. tetap Tergantung. 1, Enggak, tergantung kamu mau pakai berapa variabel. Jadi kalau simple polinom, ya sini saya balik lagi ya. Nah ini masih X, Mas. Begitu. Kalau mau pakai 2 variabel berarti Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah apa ya? B3X1X2 ditambah B4X1 kuadrat ditambah B5X2 kuadrat. Kalau nggak salah seperti ini, saya agak lupa. Gitu. Ini kalau 2 variabel. Ada angka 2-nya nggak ya? Saya lupa. Kayaknya kayak gini. Nih, jadi kalau 2 variabel begitu. Halo, Mas. Oh iya Bu. Tadi saya pikir kalau udah polinom tuh udah pasti variabelnya nambah gitu. Enggak. Dia Ya. cuma main kuadrat inilah. Oke Bu, itu aja Bu. Makasih Ya, Bu. ini masih 1 variabel, tapi mainnya kuadrat X0, X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2 begitu. Nah, kalau 2 variabel nanti lebih kompleks lagi gitu. Ada lagi?
Ini ada duanya enggak ya? Saya lupa. Ini 2 kali apa enggak? Ya ada? Teman-teman yang lain? Latihan. Latihan yuk, latihan. Nah, nanti teman-teman akan belajar pembagian data yang lebih detail mungkin nanti sama Pak Desta mungkin habis UTS. Ini misalnya Anto melakukan uji coba dengan jumlah sampel data 10.000. Terdiri dari 5.000 data kelas plus 1, 5.000 data kelas negatif 1. Jadi ada kelas positifnya 5.000, kelas negatifnya 5.000. Ini balance ya, balance datanya balance. Kemudian dari 10.000 data point tersebut, nah data dibagi menjadi data training 75% dan data testing 25%. Nah, di mana pembagian kelas positif dan negatif dilakukan secara adil dan merata atau stratified. Adil dan merata. Nah, jika hasil testing terdapat 500 data plus 1 salah diklasifikasi dan 250 data negatif 1 salah diklasifikasi, maka 1 adalah buatlah confusion matrix untuk data uji. Kemudian hitunglah performa pengujian. Yang dilakukan pertama kali apa ini? Halo? Halo? Bikin tabel confusion matrix. Bikin tabel confusion matrix. Oke, saya bikinkan ya. Prediksi. Nah, di sini misalnya namanya harapan gitu. Harapan atau real gitu. Nah, bolehlah. Positif, negatif. Positif, negatif. Nah, sudah. Bikin tabel sudah. Terus. Diisi. Diisi. Ya, saya juga tahu ini harus diisi. Tapi diisi apa? Nah, buatlah confusion matrix untuk data uji. Ya, data ujinya mana? Yo, data ujinya mana, yo? Iya 2.500, Bu. Mana? 2.500. 2.500. 25% testing atau pengujian ya, berarti 10.000 dikalikan 25%. Dia adalah 2.500. Tapi ingat di sini ada kelas positif sama kelas negatif. Ya. Nah, tapi pembagiannya dilakukan secara adil dan merata. Berarti apa? Dari 2.500 ini terdapat berapa? 1.250 yang positif dan 1.250 yang negatif. Stratified. Gitu. Apakah jelas? Halo? Jelas, Bu. Jelas. Jelas ya. Nah, jadi kalau stratified itu membaginya secara adil dan merata. Bahkan ketika positif dan negatifnya ini enggak sama, misalnya satunya berapa? Misalnya 7.000, satunya 3.000. Nah, ambil persentasenya dari positif dan negatif itu istilahnya harus sama gitu. Nah, proporsinya sama, adil gitu. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa data ujinya ada sekian. 2.500. Isinya 1.250 positif sama 1.250 negatif. Nah, lalu apa? Lalu di sini perhatikan, jika hasil testing terdapat 500 data positif 1 salah diklasifikasi, berarti salah diklasifikasi menjadi kelas negatif. Harusnya positif, salah diklasifikasi menjadi negatif. Kita tahu di sini ada 500. Nah, dan data
dan 250 data negatif 1, di sini ada 250, yang salah diklasifikasi. Harusnya negatif, prediksinya harusnya pengennya negatif, tapi salah nih, 250. Loh. Bingung nggak? Ayo saya tanya, TPTN, FPFN. Nah, true positif tempatnya di mana? Plus di tengah. Plus plus. Ini adalah true positif. Terus TN Plus minus, Bu. berapa? Baris plus, kolom minus. Minus. Bu. Mas ingat true. True itu berarti Kanan bawah berarti. Oh iya, Bu. Minus, Bu. minus minus. True negatif. False positif tempatnya di mana? Baris negatif, kolom positif. Yang 250, Bu. 250 itu 250 ya, Bu? Yang 250. Garis negatif, kolom positif ini ya. False positif. Salah diprediksi sebagai positif. Kemudian FN tempatnya sisanya, Ibu. Ya, oke. Ini yang FP, FN itu sering banget ketuker ya. Jangan sampai ketuker. Nah, coba perhatikan. Apakah benar 500 itu false negatif? Salah diklasifikasi sebagai negatif, ya enggak? Ada data positif, salah diklasifikasi sebagai negatif. Namanya false negatif. Ya, benar kan? Betul. Kemudian ada 250 data yang harusnya negatif 1, salah diklasifikasi sebagai positif. Makanya namanya adalah false positif. Namanya adalah false positif. 250. Nah, kemudian berarti true positif, true negatifnya ada berapa? Ayo, bingung nggak? Sisanya yang jadi sisanya, Bu. Sisanya dari mana? 500 di TP. Nah, ini berapa? 750. 1.250 kurang 500, Bu. Nah, oke. Ini adalah yang positif ya. Positif tadi totalnya ada berapa? 1.250. Loh. Negatifnya juga 1.250. Loh. Kalau 500 itu false negatif, berarti sisanya berapa? 750. True negatifnya berapa? 1.000. 1.000. Clear. 1.000. Ini adalah confusion matrix-nya. Clear ya? Nah, coba diresapi dulu boleh. Kalau yang ingin meresapi dulu. Saya resapi, saya pahami, saya tanamkan dalam hati. Iya. Nah, kalau nggak ada yang mau ngomong, berarti ini clear semua nih. Kemudian berikutnya adalah akurasi. Akurasi. Akurasi tadi apa? Jumlah benar dibagi total. Berarti apa? True positif. Yang true dibagi semuanya. TPTN, TP tambah TN, ditambah FP, ditambah FN. Totalnya aja. Nah, berarti adalah berapa? 750 ditambah 1.000 dibagi 2.500. Nggak percaya? Coba hitung lagi. 750 tambah 500 tambah 200 tambah 1.000. 1.500 pasti. Ya. Ini adalah akurasi. Sensitivity. Sensitivity. Saya tulis di sini aja. Ini sini. Kita silang-silang biar muat. Sensitivity atau true positive rate. True positive rate berarti yang TP dibagi TP plus FN. Pintar sekali. Berarti 750 dibagi 1.250.
Kalau specificity, true negative rate adalah true negatif dibagi yang negatif. Nah, atau FP plus TN. Berarti apa? 1000 dibagi 1250. Hitung sendiri ya, nggak apa-apa ya. Precision apa precision tadi? Ingat nggak? Sini. TP dibagi TP plus FP. Nah, TP bagi true positif ditambah false positif nih yang sebelah sini nih. Ini adalah precision sini. 250 dibagi 1000 ya. 750 iya benar dibagi 1000. Gitu. Kemudian kalau iya, silahkan dihitung sendiri-sendiri. Kemudian untuk error rate, errornya berapa errornya? Error yang bunyinya false positif tambah false negatif dibagi semuanya. TP, TN, FP, FN. 250 dibagi 2500 ya. Nah, berarti 250 ditambah 500 yang error ya dibagi 2500 gitu. Gampang? Masih bisa dimengerti, Bu. Masih make sense ya, masih oke. Ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Kak Du? Ya ada? Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Sebenarnya saya masih kurang mengerti maksudnya precision itu dia mengukur apa sih? Pengertiannya gitu secara Precision. Ya. Precision itu lebih mengukur ke users apa ya? User view untuk kelas positif, Mas. Nah, ini masih kelihatan kan ya? kelihatan Bu. Oke. Precision itu lebih mengukur ke user view terhadap kelas positif. Makanya dia paling sering itu untuk misalnya untuk di IR itu paling sering di IR ya. Precision itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita mainan di IR, kita peduli sama dokumen yang relevan, begitu. Misalnya kita mau mengevaluasi seberapa banyak sih yang relevan, seperti itu kan? Nah, jadi kenapa saya bilang user view? True positif tambah false positif. True positif sama false positif. Nah, bahwa hasil prediksinya mengeluarkan misalnya dokumen-dokumen yang relevan atau tidak relevan. Itu adalah ini yang dikeluarkan. Karena yang false negatif dikeluarin nggak, Mas? Enggak keluarin. Enggak, ya kan? Nah, Iya. makanya kita cuma peduli yang sama yang dikeluarkan. Nah, dari yang dikeluarkan ini, berapa yang benar-benar relevan, mana yang tidak relevan, begitu. Bagaimana? Oh, iya. Paham. Makanya dia akan nyari presisi. Jadi ini lebih ke user view gitu. Nah, itu lebih ke usernya. Jadi intinya ternyata si Google ini gimana sih? Misalnya ngasih saya katanya 10.000 dokumen. Ternyata yang false positif nih harusnya nggak relevan tapi dibilangnya sesuai sama pencarian saya gitu istilahnya. Nah, berapa itu adalah presisinya. Berapa presisi. Nah, intinya pada akhirnya bahwa apa namanya user view. Kenapa user view? Karena akhirnya yang menggunakan adalah si usernya nggak? Begitu. Nah, bahwa kalau kita mengevaluasi di sebelah sini tadi, misalnya akurasi, kemudian apa namanya error rate dan sebagainya, akhirnya itu adalah lebihnya sebenarnya ada istilahnya producer akurasi. Producers akurasi sama users accuracy. Istilahnya ini adalah point of view-nya
si yang membuat model sama yang si menggunakan model. Kalau kita memandangnya adalah dari sebelah sini, karena kita tahu mana kelas positif dan kelas negatif, gitu. Nah, ini misalnya tadi sensitivity, specificity ini dipandang dari sebelah sini karena kita tahu data training sama data testing, ya nggak? Iya. Nah, dari sini point of view-nya. Ini adalah hasil harapan kita karena yang membangun model. Tapi pada akhirnya si pengguna itu adalah adanya nanti di sini. Nah, di sini nih, ini penggunanya. Point of view-nya ada di sebelah sini. Itu ada bedanya. Nah, karena mau nggak mau si user adalah yang memakai istilahnya sudah nyemplung gitu istilahnya, sudah nyemplung. Kalau produsernya atau yang membangun model atau kita memang membangun dari sistemnya gitu istilahnya, punya contoh data dan sebagainya. Tapi kenyataannya si user lah yang nanti menggunakan model atau menggunakan hasil prediksinya. Makanya di sini adalah usernya menggunakan hasil prediksinya dari sistem kita. Oke, ada lagi? Oke, Bu. Bisa dipahami. Oke, mantap. Ada lagi? Nah, tapi sebenarnya seru tadi user akurasi sama produser akurasi. Bahwa akurasinya yang membuat model dengan akurasinya yang memakai model itu bisa berbeda. Gitu. Nah, jadi bisa beda. Udah hilang ya, harusnya disimpan ya. Jadi istilahnya kalau kasus ini tadi akurasinya adalah misalnya apa namanya, masih sama sih, masih sama. Tapi bisa jadi nanti kalau pas detail-detailnya bisa berbeda. Kenapa point of view-nya perlu dipastikan. Ada lagi yang lain? Ya ada? Ya ada. Kalau belum berarti nggak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, nah, oke, sebelum kita akhiri kita foto bersama. Aduh, foto bersama lagi. Nah, kita foto bersama. Saya akan hitung sampai 10. Setelah hitungan ke 10 bisa saya screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman bisa screenshot sendiri juga ya. Saya mulai print screen. Nanti kalau tahu-tahu ini hilang nanti kayak siapa kemarin Mas siapa. Oh, saya nggak ada gitu. Oke, bentar saya paste dulu. Dan ini apa ini? Terus halaman 2 sebentar ya. Halaman 2. Kalau teman-teman boleh juga bantuin screenshotin. Saya suka bingung. Ctrl V. Dan terus lanjut halaman 3. Jangan lupa isi absen ya. Halaman 4. Saya masih saya anggap masuk semua kemarin. Oke, sudah selesai screenshotnya. Bisa ditutup lagi. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat, semoga jelas ya. Mohon maaf kalau putus-putus ya. Putus mulu. Saya masih membingungkan korelasi antara jaringan dengan cuaca buruk. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tetap sehat, tetap semangat semuanya. Jangan lupa tetap bahagia.
tetap bahagia itu saya selalu ingatkan untuk bahagia, karena kalau teman-teman hatinya nggak bahagia itu gampang sakit, gampang mendistraksi, dan pikiran jadi nggak fokus juga. Makanya kita harus selalu bahagia. Abaikan yang bisa diabaikan, kita fokus sama hal-hal yang lebih penting. Hal-hal yang mengganggu, yang mendistrak, yang tidak produktif kita bisa lewatkan seperti itu. Bukan berarti kita cuek, tapi kita tidak memikirkannya terlalu banyak. Oke, mungkin cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Makasih Bu.